Halo semuanya, selamat datang lagi di podcast Parenting. Di episode kedua Parenting sebelumnya, pasti Smart Parents, ayah bunda semuanya udah paham bahwa anak-anak yang memiliki kebutuhan khusus membutuhkan perhatian yang lebih. Padahal anak biasa aja butuh perhatian yang sangat besar gitu ya, agar potensi tumbuh kembangnya dapat terjaga. Dan di episode kali ini kita akan membahas mengenai anak dengan Down syndrome atau individu dengan Down syndrome yang sama-sama membutuhkan perhatian lebih juga untuk mendukung potensi tumbuh kembang anak tersebut. Makanya lagi-lagi kehadiran Smart Parents sangat diperlukan karena dukungan dari kita dan lingkungan sekitar. Maka anak dengan Down syndrome dapat optimal tumbuh kembangnya gitu. Dan di kesempatan hari ini saya udah kedatangan tamu namanya Mbak Olive untuk ngobrol-ngobrol mengenai Down syndrome dari Potats Indonesia. Selamat apa nih ya, pagi siang sore? Selamat pagi siang sore. Mbak Olive, apa kabarnya? Alhamdulillah sehat dan harus selalu sehat. Harus selalu sehat. Terima kasih sudah mau mampir ke sini ya Mbak ya. Iya, sama-sama. Ini manggilnya Mbak benar nih, nggak apa-apa nih? Iya. Ini dari tadi nanyain manggilnya Mbak, kamu bukan gitu ya. Mbak Olive, boleh nggak ceritain Potats itu apa sih? Sedikit aja dulu. Mbak Olive kan dari Potats Indonesia. Cerita sedikit dong kita, Potats itu apa sih Mbak? Iya. Potats merupakan satu komunitas yayasan nirlaba, singkatan dari Persatuan Orang Tua Anak dengan Down Syndrome. Oke. Ya, ini adalah wadah bagi para orang tua yang memiliki anak dengan Down Syndrome. Tapi tidak menutup kemungkinan anggota Potats ini tidak hanya para orang tua, tapi siapapun bisa. Terapis, guru, masyarakat, siapapun bisa menjadi anggota Potats. Tapi intinya bahwa pemberdayaan pada orang tua yang memiliki anak Down Syndrome, Potats untuk lahir untuk mereka seperti itu. Dan saat ini Potats sudah berdiri selama 18 tahun, sejak 2003 disahkan secara hukum. Kemudian kita sudah punya 10 cabang di kota dan provinsi, dan tiap provinsi atau cabang tersebut diketuai oleh ketua Potats juga. Oke. Kalau Mbak Olive, ketua Potats Indonesia? Ketua Potats Indonesia, mereka adalah ketua cabang Potats. Wah, kita ketemu ketua partai berarti ini. Berarti 2 tahun lagi. Masih ada masa bakti ya. Mbak Olive, cerita dong, Mbak Olive ini ke Potats karena ini tadi kan persatuan ya? Iya. Persatuan orang tua dengan anaknya yang Down syndrome. menyandang Down syndrome. Iya. Berarti Mbak Olive juga buah hati Down syndrome? Betul, ya, saya adalah seorang ibu dari Duhita Ratri Anindyanari, berusia 21 tahun ya. Dia menyandang Down syndrome dan memang sudah suspek Down syndrome sejak lahir, sehingga memang dengan kondisi Ratri ini kita bergabung bersama teman-teman di seluruh Indonesia, dan wadah Potats inilah sangat membantu kami senasib dan seperjuangan, karena kalau tidak ada teman-teman yang mungkin kita temukan, kita akan susah, sedih sendiri. Tapi kita dengan melihat teman-teman lain yang mempunyai anak yang mungkin lebih maju, lebih bisa, pasti akan kita punya semangat yang lebih juga. Oke. Tadi Mbak Olive cerita dari lahir. Emang kelihatan baru lahir anak dengan Down syndrome ini? Ya, sebetulnya dari kandungan pun sebetulnya sudah bisa tahu ya. Oh. Tapi kalau saya sendiri, pengalaman saya pribadi, saya mengetahui atau disampaikan oleh tim dokter saat setelah Ratri lahir. Oke. Begitu ya, sejak lahir dia sudah dinyatakan Down syndrome. Bahkan kadang kalau saya melihat masa lalu bahwa saya setelah melahirkan 2 minggu saya baru disampaikan bahwa Ratri ini adalah Down syndrome. Dan tahun dulu belum ada istilah mungkin Down syndrome, dulu masih istilah dengan mongoloid, dan saya sendiri masih blank apa itu semuanya. Dan pelan-pelan kita mulai membuka, melihat, mencari tahu apa sih sebetulnya Down syndrome itu. Dan Potats pada masa itu belum seperti sekarang, sosial media belum seperti sekarang, kondisi-kondisi WhatsApp dan lain-lain belum seperti sekarang. Tapi perlahan tapi pasti kita punya satu wadah, atau saat itu ada mailing list ya. Nah, disitulah akhirnya kami bergabung, dan memang sudah diatur sepertinya oleh Tuhan jalannya. Saya ke dokter, kemudian dokter menyarankan untuk terapi. Dari terapi itu saya dikenalkan dengan komunitas ini. Dan setelah Ratri lahir, 3 bulan setelah mempunyai Ratri, saya mengenal Potats. 3 bulan setelah Ratri, jadi usia 3 bulan Iya. gitu ya. Selama dari 2 minggu sampai 3 bulan itu gimana Mbak? Mencari? Tentunya ada hal-hal atau
step by step yang harus dijalankan. Karena waktu saya baru mengetahui Ratri Down syndrome di usia 2 minggu, kemudian saya mendatangi beberapa dokter dan dokter menyarankan untuk cek jantung karena ada kelainan jantungnya, dan akhirnya Ratri dioperasi bedah untuk menutup bocor jantungnya di rumah sakit. Kemudian dari pihak rumah sakit menyarankan, coba deh Bu bergabung di klinik khusus tumbuh kembang, nanti Ibu akan bertemu dengan para orang tua di sana yang punya anak juga seperti Ibu, seperti itu. Akhirnya saya datang dan betul ternyata administrasi di bagian sana menyambut baik sekali. Aduh Ibu, jangan sedih ya, jangan pernah selalu duduk dalam kesedihan. Nanti akan ketemu dengan teman-teman yang sama seperti Ratri. Di sini kita bisa belajar. Disitulah saya akhirnya melakukan terapi untuk Ratri, untuk fisioterapi, okupasi terapi, kemudian terapi bicara, dan saya akhirnya bertemu dengan para orang tua yang mempunyai anak dengan Down syndrome. Dan ya itulah pentingnya kita bertemu dengan para orang tua yang sama, sehingga kita bisa saling sharing, sehingga bisa kita cari tahu gimana sih dan seterusnya. Dan akhirnya disitulah saya mengenal Potas pertama kalinya, yang saat itu diketuai oleh Ibu Noni Fadilah. Jadi Potas sudah 4 kali berganti ke ketua, yaitu yang pertama Ibu Aryati, kemudian Ibu Noni Fadilah, Ibu Sri Handayani, dan saat ini saya sampai ke periode 1 tahun mendatang. Waktu ketemu sama perubahan perasaan gimana sih Mbak waktu akhirnya ketemu sama orang tua yang anaknya juga sama gitu sama-sama kita? Iya, kondisi memang setiap orang beda-beda ya. Kalau saya bisa dikatakan saya sebetulnya tidak ada rasa sedih, tidak ada rasa menangis waktu itu. Saya justru bingung saja, kenapa sih, apa anak ini kenapa seperti itu. Mungkin baby blues yang dialami oleh seorang ibu pasca melahirkan, saya tidak mengalami itu karena saya hanya berpikir untuk Ratri gitu. Dan ditambah lagi dengan pendampingan seorang suami yang buat saya itu sangat menguatkan. Jadi kita tidak boleh berpikir atau melihat bahwa ini adalah dosa masa lalu atau ini adalah kesalahan-kesalahan kita. Kita tidak bisa melihat itu karena seorang anak Down syndrome dititipkan pada orang tua itu atas kehendak Allah yang Maha Kuasa, dan tentunya Allah tidak pernah salah memilih bahwa orang tua yang dititipkan dinilai mampu bahwa ini adalah amanah yang aku titipkan padamu dan engkau pasti bisa melaksanakannya. Jadi disitulah saya berpikir bahwa titik balik saya mendapatkan Ratri, saya menerima dulu di awal kehidupan. Oke, saya akan terima, kemudian saya akan berjalan bersama, karena sesungguhnya pejuang bagi hidupnya bukan saya, karena dia sendiri. Dia yang harus berjuang untuk hidupnya dan kita hanya orang tua sebagai pendamping dan pensupport seperti itu. Ratri anak pertama, anak kedua? Anak pertama. Punya adik berarti? Iya, jaraknya 2,5 tahun. Ketika mengurus Ratri? Iya. Tadi kan dikatakan butuh perhatian lebih dan lain sebagainya. Membaginya gimana sama yang dua ini, ada pengaruhnya kan? Iya, waktu Ratri berusia 1,5 tahun dan masih menjalani terapi di klinik khusus tumbuh kembang, salah satu tim dokter itu bilang, Bu, hamil lagi dong, begitu. Hah? Iya, disuruh hamil lagi. Saya bilang, hamil lagi? Dokternya suami ibu bukan? Bukan. Kirain. Iya. Terus, aduh, tentunya bagi seorang ibu ya, yang baru saja ya walaupun sudah 1,5 tahun tapi melahirkan anak dengan kondisi berbeda, ada rasa trauma, rasa takut. Iya. Tapi dokter menyatakan bahwa nggak usah takut, anak pertama dengan kondisi Down syndrome tipe untuk Ratri, karena Down syndrome itu ada 3 jenis ya tipenya. Ada trisomi primer, kemudian translokasi, dan satu lagi mozaik. Apa bedanya? Untuk persentasenya. Jadi untuk yang primer itu ya memang pure 99% Down syndrome. Untuk yang mozaik itu sedikit sekali. Ada tingkat-tingkat. Iya. Nah, akhirnya saya diminta untuk hamil karena apa? Bagi dokter, seorang anak Down syndrome, apalagi anak pertama, apabila nanti terlalu jauh jaraknya untuk mempunyai sibling atau saudara kandung, dia akan sendiri lama di rumah. Dia akan hanya dengan bahasa orang dewasa saja, hanya mungkin bahasa perintah, bahasa mengajak. Tapi beda apabila nanti dia punya saudara atau adik, dia akan punya teman bermain, dia akan punya bahasa anak-anak
yang nantinya akan merangsang tumbuh wicaranya dia. Itu prediksi dokter. Tapi diserahkan pada saya lagi. Iya dong. Ya gitu. Saya pikir saya mau hamil nanti usia Ratri 5 tahun. Saya bilang begitu. Tapi dokter bilang, Bu, 5 tahun kelamaan. Kalau 5 tahun, nanti adiknya sudah 5 tahun, Ratri sudah 5 tahun, adiknya baru lahir, Ratri sudah 6 tahun. Jaraknya kejauhan. Tapi kalau ibu bisa hamil sekarang ini, jaraknya sekitar 2,5 sampai 3 tahun. Pada saat Ratri usia 3 tahun, adiknya sudah lahir. Nanti Ratri 5 tahun, adiknya 2 tahun. Itu anak 2 tahun sudah mulai ngobrol. Meniru. Iya, meniru. Si kakak ibaratnya harddisk kosong. Tapi nanti di suatu saat dengan melihat adiknya, dia akan di-enter dan akan keluar semua file-file yang disimpannya. Saya berpikir, oh gitu ya dok. Saya mulai menyiapkan, tapi saya juga takut. Akhirnya saya bilang suami saya, kalau suami saya bilang terserah kamu, karena yang hamil saya. Iya benar. Ya, akhirnya saya sempat konsultasi ke salah satu dokter kandungan. Saya nyatakan bahwa anak pertama saya Down syndrome dan saya akan program untuk anak kedua. Tapi saya takut sekali. Jadi setiap konsul saya membawa segala macam pertanyaan dan akhirnya dokter itu bilang, Bu, udah deh, buang deh pertanyaan-pertanyaannya. Udah, yang penting ibu fokus, berdoa, makan makanan bergizi, dan insya Allah janinnya sehat. Alhamdulillah anak saya yang kedua Amanda itu lahir dengan kondisi sehat, dan seperti yang tadi saya jelaskan bahwa semua penjelasan dari dokter tentang usia-usia dan kemajuan untuk kakaknya itu terbukti benar. Jadi di usia Ratri 5 tahun, adiknya 3 tahun, dia sudah mulai sama-sama di playgroup ya, di taman kanak-kanak, usia sekolah. Ya, kakaknya sudah masuk sekolah luar biasa dan adiknya sudah di SD, dan bahkan di usia yang sekarang si adik sudah kuliah, kemudian Ratri juga sudah selesai sekolah. Ya memang kemampuan secara mental dan usia kalender dengan usia mental memang berbeda, tapi kemampuan hal-hal lain yang kita harus majukan itu dapat diraih lah, seperti itu. Berarti secara sangat membantu dengan adanya kakak atau adik ini. Iya, kehadiran. Jadi sibling dalam keluarga seorang Down syndrome itu sangat berpengaruh. Maka orang tua selayaknya juga memberikan support kepada saudara kandung bahwa ibu tidak membedakan kamu, ibu tidak membedakan. Tapi ada masanya pada waktu itu, seperti pertanyaan Mas Wiyah tadi, rasanya bagaimana sih melahirkan seperti itu ya? Ya, ada masa bahwa saya memang sedih, ada seperti itu. Kenapa kok saya ya yang dapat ya? Kenapa kok aku nih sudah berusaha hidup dengan baik gitu ya, menjalankan ajaran orang tua dengan baik, kenapa saya harus? Tapi balik lagi ke pernyataan saya bahwa Tuhan tidak pernah salah dan kita tidak pernah tahu bahwa kita yang dititipkan. Tapi ada kalanya bahwa si adik juga cemburu pada waktu kecil ya. Kenapa sih ibu nih ngurusinnya Mbak Ati terus, dia bilang gitu. Dia ada rasa cemburu. Kenapa sih mau bikin acaranya kok buat anak Down syndrome terus? Ya saya jelaskan bahwa kita harus berpikir menjadi dia yang usia 7 tahun, bahwa kalau ibu ikut kalau melakukan kegiatan untuk potats itu kan untuk anak-anak Down syndrome, tapi kalau untuk anak-anak yang umum kan kita bisa ikut ke tempat yang lain mengadakan seperti itu. Jadi ada kecemburuan dia, dan kita sebagai orang tua harus adil, bersikap sayang dan seterusnya, tapi juga menyampaikan kepada dia bahwa kalau kakak harus belajar 3, 5, 10 kali dalam satu mata pelajaran. Kalau kamu 1-2 kali sudah bisa. Kalau kakak harus terus-terusan. Dan akhirnya dia paham gitu loh, bahwa mempunyai kakak yang berbeda, tapi dia juga tahu bahwa itu tidak boleh dibeda-bedakan. Mantap. Mempunyai kakak yang berbeda tapi tidak boleh dibeda-bedakan. Sekarang Ratri usia tadi Bu? 21 tahun. Aktivitasnya gimana? Boleh cerita nggak? Iya, seperti yang salah satu dari dokter atau profesor yang saya temui ya, saya sedih karena ada beberapa dokter yang menyatakan juga nanti anak ibu ini tidak bisa mandiri, anak ibu ini tidak bisa, akan tergantung terus dengan hidup dengan orang tuanya. Saat itu saya hanya berpikir apa iya ya gitu. Nah kemudian salah satu profesor menyatakan pada saya, Bu, gak usah sedih, punya anak begini itu nikmatnya luar biasa. Oh ya? Iya, kata profesor itu, karena nanti
dia akan menunjukkan sesuatu yang kita tidak pernah tahu. Oke. Ibu akan ditunjukkan talenta-talenta dia yang mungkin kita sendiri nggak pernah bisa, kita nggak pernah ngerti, tapi ibu harus jeli apa kesukaan dia, apa minat dia, seperti itu. Saya hanya ingat kata-kata itu, yang penting dokter bilang jangan pernah memberikan terlalu banyak perhatian berlebih. Dia Down syndrome, tapi dia bukan untuk dilarang, dia bukan untuk diprotek seperti itu, tapi justru harus ayo kita ajak kemana-mana, ayo kita berikan, karena dia juga sebetulnya seorang individu yang sama, mempunyai hak yang sama, dia harus punya hak sekolah, bermain, bersosialisasi. Kita sebagai orang tua harus mengajaknya. Jadi saya mulai berpikir bahwa memasukkan dia ke sekolah yang TK umum, inklusi, berbaur dengan anak-anaknya, dan alhamdulillah waktu itu memang ada yang menerima, karena salah satu kendala para orang tua yang memiliki individu dengan Down syndrome adalah susahnya mencari sekolah, misalnya TK. Tidak semua TK bisa menerima anak berkebutuhan khusus ini ya. Ada kalanya anak ini takut menulari, anak ini takut menyakiti. Tapi menular, Bu? Iya, itu kan dari pengetahuan orang tua secara umum gitu ya. Jadi dan pihak sekolah mungkin dari orang tua atau gurunya, dari kepala sekolah atau guru-gurunya mungkin juga belum memahami apa sih Down syndrome ini, seperti itu. Dan akhirnya kembali lagi ke cerita saya, bahwa saya bersyukur bahwa saya mendapatkan sekolah yang bisa menerima anak-anak berkebutuhan khusus. Jadi ada anak autis, anak cerebral palsy untuk Down syndrome, dan adik Ratri juga ikut bersekolah di situ. Nah, pada masa sekolah ya saya ikutkan juga, masuk sekolah terus sampai selesai. Nah, di kelas 5 SD saya ingat sekali bahwa di sekolah itu diadakan ekstrakurikuler. Saya pilihkan, kakak mau ikut apa? Menggambar atau memasak? Saya bilang gitu. Dia memilih menggambar. Oke, jadi 1 tahun atau 2 tahun itu dia ikut kegiatan di sekolah, pulang sekolah setiap hari Selasa ikut menggambar. Nah, karena mungkin peminat dari kelas tersebut sedikit, hanya 2-3 orang, akhirnya ditutup. Tapi dia terus merengek pada saya, Bu, menggambar, Bu, melukis. Aduh, PR lagi nih buat saya. Ya sudah, akhirnya saya mencari, dan saya bertemu dengan salah satu orang tua yang memang sudah mengikutkan anaknya kursus di satu tempat. Saya masukkan Ratri ke sana, dan dia ikut melukis, dan ini sudah sekitar, mungkin kalau nggak pandemi ini udah 6 tahun, 7 tahun ya. Dan disitulah memang balik lagi ke pernyataan profesor bahwa kita harus jeli, kita harus lihat anak-anak kita, kemampuan dan minatnya. Dan ternyata Ratri memang suka melukis, suka menggambar. Dari coretan, dari lukisan itu akhirnya membawa Ratri kepada berbagai kegiatan. Di antaranya ada ada pameran, kemudian ada juga lukisan-lukisan dia yang terlelang, kemudian bersama teman-teman Down syndrome lainnya ya, tidak hanya Ratri saja. Dan akhirnya ya kita tidak pernah tahu bahwa kemampuan-kemampuan yang kita tidak pernah tahu tiba-tiba membawa anak-anak kita menjadi mampu dan bisa. Tapi kenapa sih, ada nggak sih Mbak Olive talent, karena kebanyakan yang teman-teman yang Down syndrome, kemudian yang autism gitu, talentanya itu di seni, ada hubungannya nggak sih sebenarnya nggak sih? Iya betul. Biasanya anak-anak dengan autism atau Down syndrome itu mereka hanya ada 2 ya kesukaan, olahraga atau seni. Oke. Jadi biasanya anak-anak dengan Down syndrome itu kalau nggak di bidang olahraga, kalau Ratri terus terang saya sudah mencoba, saya ikutkan dia di Soina Special Olympic sejak dia mulai umur 7 tahun. Tapi tampaknya dia kurang berminat ya, kalau udah melihat lapangan dia langsung jongkok, panas dan sebagainya. Tidak hanya sekali saya mengajak, tapi beberapa kali. Ya kembali lagi, bukan karena anak dengan Down syndrome-nya, tapi kita pun sebagai orang reguler yang dikatakan bahwa kalau kita disuruh orang tua kita, ayo les piano, males. Itu, ayo les ini, nggak mau, maunya ini. Itu kita. Tapi kita juga tidak bisa memaksakan pada anak-anak kita yang menyandang Down syndrome, ayo ikut. Kalau dia tidak mau, dia tidak suka sebetulnya. Tapi akhirnya dia pun mencari atau menemukan bahwa aku sukanya melukis, aku sukanya menggambar. Banyak sekali anak-anak dengan Down syndrome, penyandang Down syndrome yang sudah sukses atau berprestasi ya di bidang olahraga,
kemudian di bidang seni mereka mempunyai kemampuan menari, bermain musik. Bahkan sekarang di Potats itu juga ada kelas barista di Rumah Ceria Down Syndrome ya. Kami punya Rumah Ceria Down Syndrome, yaitu rumah kegiatan bagi anak-anak dengan Down Syndrome. Jadi kita punya kelas art and craft, dan Ratu juga ikut di situ. Ada kelas musik seperti keyboard, drum, kemudian alat perkusi djembe itu satu kelompok ya sekitar 5-10 orang. Kemudian ada kelas memasak juga, kelas renang, taekwondo atau karate, dan ada kelas barista. Tapi karena semua ini pandemi, kita akhirnya semua secara online. Rumah Cerianya di mana, Mbak? Rumah Ceria bertempat di Pejaten Barat, Jakarta Selatan. Jadi kalau lagi nggak pandemi, seru tuh ya. Kayak ada yang habis dansa bikinin kopi gitu ya. Iya betul. Itu ada kelas-kelasnya, dan setiap hari itu anak-anak bergantian. Dan untuk bergabung di Rumah Ceria Down Syndrome itu kita juga bisa melihat bahwa anak saya sukanya ini, kita bisa trial, kita bisa lihat anaknya suka tidak. Kalau mungkin ibunya kepengennya saya maunya anak saya keyboard, tapi kalau anaknya balik lagi tidak suka, ya coba di tempat yang lain. Kita bisa seperti itu. Karena kita tidak bisa memaksakan anak kita juga. Mbak Olive, aku mau nanya perjalanannya lagi nih. Kan sekarang kayaknya kalau aku dengar kayaknya ceritanya Olive ini udah menunjukkan talenta yang Ratri, maaf. Udah menunjukkan talenta yang Mbak Olive nggak bayangin sebelumnya. Iya. Tapi ketika perjalanan sampai Ratri menemukan talenta ini, seberapa pengaruh cara Mbak Olive memperlakukan, cara Mbak Olive memandang, cara Mbak Olive perasaan? Kan mereka juga sensitif ya. Maksudnya kita kalau kayak gini, Mbak Olive ada rasa-rasa gak nyaman sama saya juga kan saya bisa ngerasain. Seberapa besar sih pengaruh itu sama tumbuh kembangnya sih teman-teman dan adik-adik yang Down syndrome ini? Iya. Setiap anak adalah unik ya. Jadi kita tidak pernah tahu bahwa mereka mempunyai kemampuan atau bidang apa. Nah, untuk seberapa perkembangan mereka, kita tentunya kembali lagi orang tua lah yang harus tahu kemampuan apa. Tapi ada rasa mungkin mereka juga kadang-kadang merasa tidak mampu, mereka berbeda. Itu mereka juga merasakan seperti itu. Mereka berbeda, kadang-kadang mereka juga menarik diri ya, walaupun tidak semua gitu, tidak semua anak dengan Down syndrome seperti itu. Ya tentunya kembali lagi bahwa cara menghadapi mereka itu kadang ada yang moody juga, gitu ya, ada yang moody, tapi juga ada yang percaya diri gitu. Jadi berbeda-beda semuanya. Tetap punya profilnya masing-masing ya? Tetap semuanya sama lah, seperti individu kita aja. Sama ya. Sama seperti kita individu yang berbeda-beda, yang kita agak mager gitu. Mereka juga punya gitu. Mereka juga secara biologis juga senang sama lawan jenis. Mereka melalui tahap yang sama dengan kita. Memang hanya kondisi mereka saja yang berbeda karena kelebihan kromosom itu seperti itu. Nah, menyiasatinya tentunya para orang tua ya, yang tentunya paling paham sendiri kondisi anak-anak itu. Bagaimana kalau misalnya anak saya sedang ngambek, ya sudah, saya ada time out-nya seperti itu. Tapi ada kalanya orang tua yang tiba-tiba sudah aduh seneng banget nih mau tampil, tiba-tiba anaknya mau didung, melihat lampu seperti ini atau melihat banyak orang, tiba-tiba ngambek. Itu sih sudah biasa. Tapi kita semua sudah tahu bahwa support harus tetap jalan. Kita memberikan semangat pada mereka bahwa ayo kak, bisa seperti itu. Kalau di rumah ceria kan namanya. Di Rumah Ceria itu sesama mereka obrolannya kayak gimana sih, Mbak? Ya, unik ya. Bahkan mereka juga untuk para individu Down syndrome yang sudah remaja, mereka punya WhatsApp group. Oh ya? Iya. Mereka punya Instagram gitu ya. Dan komen-komenan, DM-an. Ya, jadi ya kita tetap harus pantau lah ya. Tetap kita harus pantau mereka posting apa, dan mereka harus, karena smartphone itu kan sudah ada di genggaman mereka sudah bisa mencari semuanya apa saja. Semuanya bisa. Anak-anak dengan Down syndrome yang memang secara komunikasi tidak ada hambatan, mereka sama seperti kita. Mereka ada seorang anak Down syndrome itu yang memang juga, ya kita sudah melihat dia, kita bukan membedakan lo Down syndrome, enggak. Tapi memang dia bisa berkomunikasi dan nyambung tektoknya. Jadi kita suka celak-celakan, kita suka apa. Oh gitu? Ledek-ledekan juga? Ledek-ledekan. Dan kalau anak saya misalnya dia ikut kelas art and craft, dia ada satu teman yang memang dari dulu sekolah itu dijailin sama dia.
Sorry, Ratri ngejalin? Iya, ngejahilin ada temannya. Oh ternyata jadi saja ya? Sama, jadi kadang dari dulu sekolah begitu, dari mulai kecil kalau nggak dicolek nanti gini, teman Ratri, hehehe ketawa, nanti apa dicolek nanti tiba-tiba diapain, ya mereka sama gitu loh, tiba-tiba nanti kita ngomong ya, apa celah-celahan, cie gitu, itu sama kemudian mereka nyanyi dalam kondisi lagi belajar, ayo lagu apa sekarang, Cherry Bell, nyanyi, dipasang lagu Cherry Bell nyanyi, sama semuanya. Dan kalau kita bisa lihat bahwa anak-anak ini adalah anak-anak yang ceria, makanya kenapa kami menamakannya rumah ceria, karena pada dasarnya anak-anak ini adalah anak-anak yang hangat, anak-anak yang ceria. Ya kalau kita bisa bilang bahwa masyarakat jangan pandang mereka deh, jangan pandang sebelah mata mereka, karena apa, mereka ini pribadi yang hangat, pribadi yang ceria gitu ya. Jadi dalam kesehariannya mereka mungkin tidak banyak berpikir dan tidak stres ya, karena buat mereka bangun, mungkin makan, aktivitas yang mereka kerjakan itu sudah cukup seperti itu. Oke. Mbak, ini aku nanya sekarang agak ke depan sedikit. Kemarin ngobrol sama teman-teman yang dari YPAC itu, dia butuh pendampingan terus-menerus. Ya. Kalau ini Down syndrome gimana? Ya, kembali lagi di 1 tahun pertama kehidupan seorang bayi dengan Down syndrome adalah masa orientasi untuk tumbuh kembangnya. Karena apa? Seorang bayi dengan Down syndrome yang saat dilahirkan itu butuh pemeriksaan organ, kemudian hal-hal lain yang memang berpengaruh, misalnya jantung, mata, lambung, pencernaan, dan lain-lain ya, mata, telinga, THT dan lain-lain. Karena biasanya seorang bayi dengan Down syndrome, walaupun tidak semua, lahir dengan beberapa kelainan penyerta, misalnya ada kelainan jantung atau paru dan lain-lainnya. Kalau misalnya pun tidak ada, anak-anak dengan Down syndrome ini harus intens secara 1 tahun pertama ya. Nah, kemudian dia harus melakukan terapi tumbuh kembang, karena apa? Dasar untuk dia bisa nanti mampu melakukan sesuatu atau mandiri dalam kehidupannya, dia punya dalam terapi ini apa? Terapi fisioterapi itu motorik kasar, bagaimana dia mulai merangkak, berjalan, memanjat dan lain-lain. Kemudian terapi motorik halus, menulis, meronce dan lain-lain, mencimit. Kemudian okupasi terapi, bicara, bagaimana belajar untuk berkomunikasi. Nah, ini adalah tahapan-tahapan yang mereka harus penuhi, sehingga kedepannya mereka mampu untuk menjadi diri mereka sendiri dengan kemampuan yang mereka miliki. Berarti nanti Ratri bisa hidup mandiri atau perlu didampingi oleh adik? Iya, dengan kemampuan yang mereka itu dan kita latih di rumah, alhamdulillah Ratri sekarang sudah bisa ya untuk mandi sendiri, pemenuhan kebutuhan ya, mandi sendiri, berkegiatan sendiri, apapun yang dia lakukan, misalnya pun tidak ada saya di rumah atau mungkin dia sudah bisa menyetrika sendiri, itu semua sudah bisa dilakukannya. Makan sendiri, ya mungkin bagi teman-teman kalau yang harus menyalakan kompor, kita tetap harus mendampingi, karena kan kita takut, tapi bisa dilatih seperti itu untuk hal-hal yang mendasar untuk kehidupan. Karena kadang-kadang kami berpikir bahwa siapa yang duluan kembali kepada sang pemilik, kita tidak pernah tahu. Tapi paling tidak kalau misalnya kita yang duluan, kita sudah bisa memberikan dia kemandirian untuk hidupnya sendiri. Nah, itu penting banget ya. Ada, udah punya pacar belum? Siapa? Ratri. Kalau kayak gitu ada nikah nggak sih Mbak? Maksudnya ada. Tetap normal kan ya? Normal, dia suka, dan sampai sekarang itu dia tetap ngefans dengan Om Ricky Harun ya. Oh, Ricky Harun ngefansnya. Iya. Kirain BTS tadinya. Iya, jadi bilang gara-gara dulu pernah saya, makanya sudah dia nonton Ganteng-Ganteng Serigala. Oh. Ricky Harun, jadi ada dalam pikiran, dalam hati mereka senang dengan lawan jenis, itu pasti ada ya. Dalam masa sekolah juga kan suka digoda-godain cie itu sama semuanya. Dan ya kalau kembali lagi kita memilih bahwa apakah mereka harus menikah atau tidak, itu adalah pilihan kita, orang tua tentunya ya, bagaimana nanti dia untuk hidup ke depannya bersama pasangannya. Karena untuk anak-anak dengan Down syndrome yang sudah menikah ada, dan beberapa juga
ada yang memiliki keturunan, tapi ada juga yang tidak seperti itu. Nah, kalau ini buku dan masker, ada yang menceritakan nggak dari buku dan masker? Iya, ini adalah buku yang diterbitkan oleh Potats. Ini adalah buku tentang Down syndrome A sampai Z ya, jadi semua tentang sejak kelahiran hingga masa dewasa. Kemudian ini bisa diperoleh di toko Potats juga, di Instagram @tokopotats. Kemudian ini adalah salah satu masker dari lukisan yang dibuat oleh anak-anak penyandang Down syndrome yang diaplikasikan, dan ini dibuat oleh Keris dan bisa juga diperoleh di toko Potats seperti itu. Berarti banyak banget kreasi-kreasi dari teman-teman individu Down syndrome ini ya. Iya. Dan ternyata sama aja sama kita sebetulnya. Mereka punya rasa marah, punya rasa sebel, mereka malas, mereka senang, semuanya sama. Oke. Iya. Wah, terima kasih banyak Mbak Olive udah mau mampir dan ngobrol-ngobrol. Saya jujur banyak dapat informasi baru, banyak banget dapat banyak edukasi baru buat kita dan juga Smart Parents semuanya. Gimana kita mampu menghadapi melewati fasenya. Jadi buat Smart Parents, ayah bunda di sana, di luar sana yang kayaknya nih masih butuh pendampingan, boleh banget ya, karena itu penting sekali ya Mbak Olive ya. Iya, betul. Untuk menjalani dan juga mempersiapkan segala hal yang terbaik untuk putra-putri kita. Kayaknya obrolannya cukup sampai saat ini aja. Boleh? Silakan, Mbak Olive. Iya. Buat para orang tua yang mempunyai individu dengan Down syndrome, jangan pernah patah hati, patah semangat, jangan pernah selalu bersedih, karena kita tidak pernah tahu di hidup yang mendatang, di kehidupan yang nantinya kita akan selalu tersenyum bersama anak-anak kita. Dan ternyata anak-anak kita adalah anak-anak yang ceria, anak-anak yang hangat, dan menjadi penerang hati di keluarga kita masing-masing. Dan untuk masyarakat pada umumnya, terimalah anak-anak dengan Down syndrome ini, karena mereka adalah ciptaan Tuhan, mereka ada di sekeliling kita. Rangkulah mereka, jangan pernah bedakan mereka, jangan pernah cibirkan mereka, karena mereka ada di antara kita dan pasti kita akan banyak belajar dari mereka. Terima kasih. Semoga kita punya kesempatan ngobrol-ngobrol lagi ya Mbak Olive ya. Sama-sama, terima kasih kembali. Nanti bisa juga read semuanya di media sosial di Potats Indonesia, Finity Indonesia, dan juga Parenting Podcast. Lebih kurangnya kami mohon maaf. Semoga yang disampaikan bermanfaat, dan jika dirasa ini bermanfaat buat teman, keluarga, kerabat, silakan di-share videonya dan juga podcastnya serta linknya apapun itu. Sampai jumpa di Parenting Podcast episode berikutnya. Sampai jumpa. Parenting Podcast. Podcast.